Oke, sudah sore ya kalau di sana, beda sejam kita, Ya, Bang. Bang. Ini sudah sore, Bang. Oke, kita beda 1 jam. Saya live dari Denpasar, jadi waktu Indonesia Tengah. Kalau Bang di Timur kan ya, jadi Ya, 1 jam lebih cepat. Oke, gimana kabarnya, Bang? kabar baik, Bang. Oke, Abang ini di Ambon berarti ya? Iya, di Ambon, Bang. Di Ambon rame, Bang, atau masih sepi? Gimana keadaan di sana sekarang? Kalau sekarang masih ini, Bang, masih terapkan social distancing jadi aktivitas dibatasi. Tapi Oke, tetap ada aktivitas. oke. Aktivitas dia batasi, tapi kreativitas tetap tanpa batas ya, Bang. Oke, oke. Untuk teman-teman yang gabung, aku mau perkenalan dulu. Ini kami dari Jelajah Bhinneka. Jelajah Bhinneka ini adalah komunitas di mana kami kerjaannya jalan-jalan dan memperkenalkan budaya Indonesia ke pemuda-pemuda di Indonesia, gitu Bang. Jadi kami pernah main ke Ambon tahun lalu di bulan Maret, April, saya lupa. Itu kami ngajak jalan-jalan 30 anak-anak Ambon, anak-anak muda Ambon ke berbagai tempat ibadah. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya pasti untuk memperkenalkan toleransi keberagaman. Memperkenalkan kalau ternyata di Indonesia ini beragam dan itu bukan sesuatu yang buruk ya, tapi sesuatu yang indah. Nah, Zajah Benika sendiri juga udah pernah main ke Kota Padang. Sama kegiatannya memperkenalkan keberagaman ke teman-teman muda di Padang. Nah, sekarang kita balik lagi ke Ambon nih. Tapi tidak baliknya tuh baliknya online, tidak bersentuhan, tidak bertemu tatap langsung. Kita gaya baru nih sekarang baliknya ke Ambon. Oke. Sini udah banyak nih kayak pemuda-pemuda Ambon. Saya lihat ada teman saya, ada Kakak Dina di sini di Nanjar. Ini teman saya bukan sih? Kayak iya. Oke, sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol sama Bengkel Sastra Maluku. Wah, Ya. mungkin teman-teman Maluku pasti udah pada tahu ya Bengkel Sastra Maluku. Kita ntar sebut BSM aja kali ya, Bang, biar gampang. Oke. Jadi BSM ini aku sambil baca ini kata malah didirikan 28 April 2010. Berarti baru aja ya, Bang, ulang tahun BSM. Ya, kemarin pas 1 dekade. 1 dekade gitu. Ya, 10 tahun kemarin. Pas Nah, tanggal 28. itu gimana, Bang, merayakannya, Bang? Kan nggak boleh ketemuan, Bang. Gimana nih? Ya, jadi awalnya kan udah rencana untuk buat kegiatan. Kita buat kegiatan yang direncanakan itu kita kayak camping camping gitu. Jadi ada acara workshop, ada juga jadi ada edukasi sambil ada di akhir acaranya itu kita pementasan. Cuma karena corona akhirnya ya semuanya batal. Waduh, iya. Mungkin semoga bisa cepat berakhir dan terus ketemuan lagi ya, Bang, teman-teman di BSF sana. Iya, Bang. Oke. Nah, jadi kan salah satu tujuannya ini supaya tujuannya berdirinya BSM ini untuk mempertemukan teman-teman yang emang minat dengan sastra dan literasi ya. Jadi yang menulis, yang baca puisi, gitu kan, Bang. Tapi aku pengen nanya sih, Bang, pertama kalinya BSM ini berdiri itu karena apa, Bang? Apa yang membuat kayak, oh harusnya kita dirikan ini suatu komunitas, suatu wadah untuk mendirikan komunitas sastra, untuk menampung teman-teman yang haus akan literasi. Itu apa, Oke. Bang, yang bikin pertama kali itu, Bang? Eh, Pertama kali BSM dibentuk itu awalnya itu dengan tujuan untuk mempertemukan anak muda yang apa yang pada awalnya tuh mereka kurang banyak punya ruang jumpa setelah konflik di Maluku itu dia berakhir. Jadi selain BSM ada beberapa komunitas juga yang dibentuk untuk mempertemukan anak-anak muda ini, anak-anak muda kreatif untuk supaya bakatnya itu bisa uh, tersampaikan. Di situ ada ruang dan kita bisa saling jumpa, saling kenal, sehingga pemikiran atau masa lalu yang kelam itu tidak lagi menjadi pembicaraan anak-anak muda. Kita giring ke hal-hal yang positif yang berbaur dengan kreativitas gitu.
Jadi itu awalnya. Jadi belum ada tujuan yang nanti ini mau jadi satu komunitas yang menampung banyak anak-anak muda kreatif, dalam hal ini yang bisa menulis puisi, menulis karya sastra, tapi awalnya seperti itu, kita menampung anak-anak muda yang tidak punya ruang-ruang jumpa seperti itu. Itu awalnya seperti itu. Oke, berarti selain jadi ruang jumpa, BSM ini juga sebagai wadah untuk anak-anak muda untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan dengan sastra. Itu ya Bang kira-kira. Oke, mantap Iya. banget. Terus Bang, yang ada di BSM ini siapa aja Bang? Apakah semua orang bisa gabung atau anak muda aja atau orang tua aja, pria, wanita? Siapa aja nih Bang kira-kira yang ada di BSM sekarang? Kalau di BSM sendiri itu bebas sih, tidak ada, kita tidak punya kriteria, siapa saja bisa masuk, yang penting dia punya kemauan, dia punya kemampuan untuk menulis. Dalam hal ini kalau kita di BSM itu lebih fokus ke sastra, menulis karya fiktif, ya dia punya kemampuan, itu bisa saja kita bergabung dengan kita tanpa ada persyaratan yang ribet. Oh, Jadi ada, kalau di BSM ada yang wartawan, ada mahasiswa, ada anak-anak yang biasa nongkrong di jalanan, kita yang punya minat dan bakat kita pun gabung sama kita. Ada yang anak-anak sekolah pun kita ada semua. Jadi banyak varian di dalam. asik. Bang. Jadi justru dengan beragam ini berarti ilmunya beragam juga ya Bang, kemampuannya juga beragam. Jadi seru dong Bang berarti ya kalau lagi kumpul-kumpul ini pengalamannya sharingnya Iya. asik nih kayaknya nih. Nah terus Bang, Kalau berarti kegiatannya apa aja sih Bang di dalam bengkel sastra ini biasanya kegiatannya? kalau di BSM sendiri kita punya banyak kegiatan. Kalau dari awal itu kan kita, selain kalau yang dari awal tujuannya mempertemukan itu, jadi lebih banyak sharing, lebih banyak pelatihan menulis. Terus kita punya kegiatan, ada hunting poetry, kita punya kegiatan lomba. eh, tapi di belakangan ini kita punya ada kegiatan rutin itu konspirasi puisi. Mm-mm. Yang terakhir itu konspirasi puisi ke-10. Oke, itu kapan Jadi terakhir tuh Bang? ya Bang, Itu kapan terakhir Bang kegiatannya terakhir konspirasi? konspirasi puisi itu sebelum sebelum gempa itu. Tepatnya itu bulan September kalau tidak salah, Oh, kita punya konspirasi puisi terakhir. oh iya ya. Iya. Lalu Bang ada apa lagi Bang selain itu? Kayak banyak banget nih Bang kegiatannya nih saya lihat-lihat nih. Sibuk nih kayaknya nih. Ini ketemuannya setiap setiap minggu kah, setiap bulan atau gimana sama teman-teman? Kalau kita, kalau untuk kumpul bersama untuk dalam jumlah yang banyak itu kita paling sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi untuk hampir tiap hari kita itu saling jumpa dengan beberapa teman, dan itu menjadi ruang untuk kita banyak sharing, kita banyak bicara-bicara yang ringan, tapi Oh, di situ banyak konsep-konsep yang hmm. timbul gitu Bang. Oke, boleh dikasih tahu dikit Bang mungkin ke teman-teman yang lagi nonton yang kalau lagi sharing itu biasanya ngomongin apa aja Bang? Kalau kita itu lebih banyak kalau mau kegiatan itu biasa kita bicarakan soal konsepnya gimana sih yang baru dan yang mungkin yang belum pernah dilakukan di Maluku sini, di Ambon sini. Jadi lebih banyak kita bicarakan konsep, terus apa acara yang pas untuk anak-anak sekarang yang sastra itu, yang bagaimana supaya bisa menarik minat Oke. atau audiensnya itu bisa bisa pas gitu. Komentar nih, harus ada konspirasi puisi online. Nah, kan lagi pandemi nih sekarang, kita nggak boleh ketemuan. Berarti apa aja kegiatannya sekarang? Apakah berhenti total atau sekarang mulai kayak gini nih, mulai live Instagram atau buat ketemuannya pakai Zoom itu gimana Bang sekarang kegiatannya di BSM? Terakhir kita ada punya kegiatan itu, kita buat antologi puisi kebetulan untuk mengenang
almarhum Glenn Fredly, kita ada punya satu kegiatan yang online juga sih. Jadi kita mengundang teman-teman, siapa saja terbuka bebas untuk orang Maluku yang berdomisili di Maluku maupun di luar wilayah Maluku untuk mengirim karya dalam hal ini berupa puisi, dan kita akan kurasi dan nantinya dijadikan sebuah antologi yang kita persembahkan untuk almarhum Glenn Fredly. Oke, mantap Bang. Oh iya Bang, aku penasaran nih, Abang kan gabung berarti dari awal ya di BSM ya Bang. Ah, kondisi literasi di Maluku waktu Abang di awal tahun 2010 sampai sekarang, apakah ada perubahan atau masih banyak diperbaiki atau gimana Bang? Abang melihat kondisi di Maluku sekarang Bang? Kalau dari awal sampai sekarang sih pastinya ada perubahan sih Bang. Jadi awal-awalnya itu tidak banyak orang yang gabung, yang minatnya itu di puisi. Tapi sekarang sudah banyak anak-anak yang mencintai, suka dan mencintai puisi. Itu karena di kita di Maluku sini, di Ambon khususnya, lebih banyak menulis puisi daripada menulis karya sastra yang lain. Misalnya kalau ada pun cerpen tapi tidak banyak. Apalagi kalau bicara soal drama, itu juga bahkan sedikit saja. Ada beberapa komunitas yang fokus ke teater dan mereka lebih fokus ke penulisan naskah teater. Tapi lebih banyak itu yang menulis puisi. Kan tadi Abang bilang udah mulai banyak nih anak muda yang tertarik. Itu tertariknya kenapa Bang? Apa karena mereka tuh sebenarnya dari lu tertarik tapi nggak ada ruang? Atau setelah BSM ada baru mereka tertarik buat belajar tentang puisi Bang? Eh, Kalau soal tertarik dan apa mau menulis puisi ini kan di Ambon ini kita lihat ada beberapa orang yang punya tulisan itu yang terus setiap kali itu dipublikasi dan itu menjadi apa, ketertarikan bagi anak-anak muda sekarang. Apalagi sosial media menjadi ruang untuk menyampaikan karya sekarang. Jadi itu juga menjadi salah satu indikator anak-anak sekarang ini tertarik untuk menulis puisi. Selain itu, kalau dilihat juga kan banyak komunitas selain bengkel sastra sendiri yang sebagai induk dari komunitas sastra ini, ada banyak komunitas sastra juga yang ada di Kota Ambon, bahkan di Pulau Ambon. Karena di Kota Ambon sendiri, kalau dari data yang saya punya itu hampir mencapai 30-an komunitas literasi. Di luar taman baca. Jadi ada banyak komunitas literasi yang sudah ada dan mereka aktif. Oke. Kan Abang pernah bilang nih di media Bang, kalau Ambon itu harusnya bisa juga jadi city of poems, kota puisi, bukan cuma kota musik. Apa yang bikin hal seperti Abang bilang seperti itu Bang? Kenapa Ambon tuh layak? Ya, mungkin bisa dikasih tahu Bang ke teman-teman yang khususnya yang di luar Ambon kali ya Bang, yang pengen tahu kenapa sih? Kalau musik kan kita udah banyak tahu nih, banyak sekali legenda-legenda musik Indonesia dari Ambon asalnya. Nah, kalau puisi Bang, kenapa Bang? Sebenarnya statement itu saya sampaikan untuk lebih khusus ke anak-anak muda yang ada di Ambon sih. Dengan tujuan itu sebenarnya sebagai provokatif saja, supaya lebih mencintai sastra dan itu lebih mengembangkan potensi yang ada. Jadi tidak saja kita mentok di kata musik itu, tapi bagaimana kemampuan berkarya dalam hal ini sastra itu lebih dikembangkan dan ditonjolkan begitu. Itu lebih ke provokatif aja seperti itu Bang. Oke. Bang tadi kan juga sempat bilang sering juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Boleh dikasih tahu nggak Bang, itu apa aja komunitasnya? Dan kolaborasi Kalau apa yang aja? terakhir itu kita kolaborasi sama komunitas fotografer. Ada
kalau di acara-acara konspirasi puisi sendiri, kita biasanya mengundang apa? Ada grup rap yang biasa juga tampil. Kalau sering juga kita musik, komunitas musik. Nah, terus ada yang terakhir kita sama komunitas fotografer. Fotografi itu jadi kita memusikan foto. Jadi sama-sama punya karya. Mereka kirim karya dalam bentuk foto, kita yang memusikan foto. Wow, keren, keren. Boleh. Itu karyanya apa aja, Bang? Boleh diceritain nggak ada foto apa dan habis itu puisinya menceritakan soal apa itu, Bang? Kita lebih mengangkat soal keindahan Maluku, bisa saja bicara soal kulinernya, bisa bicara soal alam, budayanya, jadi yang berbaur Maluku saja. Jadi misalnya ada foto tentang kemarin, tentang ini budaya, di sini dibilangnya pukul tipar mayang. Itu untuk dijadikan minuman lokal Maluku, Sopi. Itu ada foto yang dikirim dan ada salah satu teman yang memusikan karya itu. Ada juga nelayan, foto nelayan di laut dan itu pun dipuisikan. Ada kalau di Instagramnya kita itu ada karya-karya dan sekaligus puisi yang kita sudah, karena setiap acara konspirasi puisi dokumentasinya itu kita publikasikan. Oke. Nah, mau nanya lagi ke Abang nih. Kan Abang ini sebenarnya suka menulis puisi itu dari kapan, Bang? Dan kenapa puisi yang digelutin, Bang? Kenapa minatnya ke puisi? Kalau soal menulis puisi itu saya mulanya itu dari tahun 2007, Bang. Itu kan dulu kita kuliah tuh kan ada kelas bahasanya kan, Bang, jurusan bahasa. Kebetulan saya di jurusan bahasa dan saya tertarik menulis. Dalam hal ini lebih ke puisi. Nah, pas di kuliah pun saya masuknya di jurusan bahasa juga. Nah, itu menjadi alasan saya lebih suka menulis, dalam hal ini puisi. Dan setelah di komunitas saya tergabung dengan Bengkel Sastra Maluku dan itulah menjadi alasan akhirnya sudah saya lebih suka menulis puisi dan sampai saat ini pun saya tetap menulis. Oke. Terus Abang sendiri kalau misalnya nulis puisi itu sukanya tentang tema apa, Bang, yang biasanya paling sering Abang tulis gitu, yang paling semangat nih kalau nulis puisi soal ini nih? Kalau puisi-puisi aku sih lebih ke cinta ya, tapi cintanya yang dewasa, Bang. Jadi bicara tentang apa tuh, Bang? Bicara tentang gimana nih? Jadi lebih ini, Bang. Bagaimana berbicara tentang hal-hal tabu yang sebenarnya itu sebenarnya tidak boleh menjadi hal tabu, karena kita kan sudah di zaman sekarang ketika berbicara tentang misalnya tentang seks misalnya itu dilarang, padahal kenyataannya kan anak-anak sekarang diam-diam pun mereka menikmati itu, mencari tahu apa itu. Makanya saya lebih tertarik untuk menulis hal-hal seperti itu. Oke, jadi menuliskan hal-hal yang jarang dibicarakan ya, atau bahkan tabu untuk dibicarakan ya, untuk masyarakat ya. Oke, pengen tahu lagi nih, Bang, ada tadi yang nanya nih di kolom komentar, Abang kan udah sering nih nulis puisi, udah sering latihan bareng juga sama teman-teman BSM. Terus ada yang nanya, cara menulis puisi itu gimana, Bang? Sebenarnya, cara mulainya itu gimana, Bang? Kalau cara menulis puisi, yang pertama mungkin ini yang kalau secara dari saya kreativitas saya itu
Yang pertama untuk menulis puisi, kita harus mencintai puisi. Nah, misalnya mau menulis setelah kita punya ada bakat, kita mencintai, terus kita mau menulis puisinya gimana? Nah, misalnya kita mau menulis tentang, taruhlah kita mau menulis tentang eh, ayah atau kekasih atau ibu, misalnya mau menulis tentang guru. Yang pertama itu kita harus mengenal dekat apa yang harus kita tulis, apa yang akan kita tulis. Jadi kalau mau menulis tentang ibu guru, berarti kita tahu benar ibu guru itu seperti apa. Jadi mengenal, setelah itu kita menulis hal penting. Hujan bang, hujan. Oke, amankan dulu bang. Oke, Aku pakai headset dulu bang. oke sip sip. Oh ya, sekarang aku balas-balas komentar ini. Wah, ini ada yang minta saya baca puisi sepertinya. Waduh, saya belum siap puisinya. Lalu ada juga, oh banyak teman yang saya kenal ternyata di sini. Wah, ada wanita-wanita mantap dari Ambon. Wanita keren, saya kenal juga sama mereka. Wah, teman-teman mungkin yang suka nulis puisi bisa angkat tangan, bisa tunjuk tangan, tunjuk jari. Ya. Oke, lanjut Bang ke cara menulis puisi yang baik dan benar menurut versi BSM dan Bang Martin. Gimana Bang? Ya tadi saya lanjut ya. Misalnya mau menulis tentang ibu guru, kita udah tahu tentang ibu guru. Terus kita mau menulis tentang apa dari ibu guru? Misalnya mau menulis tentang cara mengajarnya misalnya, atau cara mendidiknya. Itu kita tulis. Jadi kita menulis itu tidak semua. Hal apa yang menjadi inti dari ibu guru, misalnya apa yang mau kita tulis, itu kita narasikan dulu. Kita buat dalam sebuah narasi, skrip, dan setelah itu barulah kita menyusunnya dalam sebuah puisi. Kalau di kita itu biasanya kalau saya banyak memikirkan, jadi memikirkan dulu konsepnya sebanyak mungkin, ilhamnya dapatnya sebanyak mungkin, baru menulis. Jadi tidak menulis sambil berpikir, tapi sudah dapat semua konsep dulu, baru dituangkan. Selain itu kan menulis puisi ini kan tidak menggunakan bahasa yang banyak dan panjang seperti menulis cerpen dan lain sebagainya. Dan menjadi catatan penting itu kita harus memiliki kosakata yang banyak. Intinya seperti itu, karena untuk menaruh tiap kata dalam puisi itu tidak gampang, karena memiliki tafsiran yang ketika sampai di orang itu akan berbeda dengan apa yang kita maksud begitu. Oke, Bang, aku mau nanya nih Bang, tadi kan Abang bilang, dan aku setuju banget, salah satu tips menulis puisi itu adalah kalau kita harus tahu kosakata yang banyak. Karena puisi itu kadang kalau saya baca puisi itu, ini kata-katanya baru nih, belum pernah saya dengar, belum pernah saya tulis, belum pernah saya baca. Nah, mungkin Abang bisa bagi-bagi tips ke kami bagaimana caranya memperluas kosakata itu Bang. Dengan cara apa sih kita bisa memperluas kosakata kita? Kalau memperluas kosakata itu ada banyak cara sih Bang, tapi yang lebih pas, yang lebih inti itu lebih banyak membaca. Jadi jika kita banyak membaca, itu sudah pasti kosakata yang kita dapatkan banyak. Maksudnya begini, kalau orang yang di sastra, jangan dia membaca karya sastra saja. Jangan cuma sekedar membaca novel, membaca puisi, membaca karya sastra yang lain, tapi dia juga bisa membaca bacaan ilmiah pun dia baca, misalnya buku tentang
tentang ilmu kelautan pun dia baca, pertanian dibaca, kedokteran pun dibaca, apa saja pun dibaca, sehingga kosakata yang dia di kepalanya itu kan bukan tentang bahasa sastra saja, tapi semua bidang ilmu yang ada gitu. Oke. Nah, Selain biasanya, ya lanjut Bang, lanjut. ya, jadi selain membaca buku kan sekarang banyak fenomena yang terjadi. Jadi tidak membaca itu tidak hanya sekedar membaca buku, membaca lingkungan, membaca alam, dan membaca keadaan sosial pun itu menjadi satu hal yang baik. Di sana kan, dari sana kita bisa mendapat banyak informasi, banyak kata-kata yang tidak ada di buku. Seperti itu. Oke Bang. Lalu Bang, kadang kan kalau untuk yang pemula nih, tadi ada yang nanya, mereka tuh sebenarnya pengen nulis puisi, lalu mereka juga cinta sama puisi karena mereka sering baca, tapi mereka kok nggak bisa ya nulis puisi. Itu bisa karena apa Bang? Atau karena mereka belum nulis, atau karena tidak ada bakat, atau gimana Bang? Apa yang sebenarnya menghambat orang untuk nulis puisi? Kalau bilang tidak ada bakat, semua orang tuh bisa menulis, Bang. Nah, sama seperti tadi yang Mbak sampaikan bahwa karena nggak dia mencoba menulis, dimulai dengan menulis 1-2 kalimat atau 1-2 bait, tidak harus panjang-panjang dulu, dimulai dengan yang pendek-pendek, terus dia harus berani menyampaikan karyanya itu kepada misalnya temannya, sahabatnya, atau saudaranya yang dianggap bisa memberikan masukan untuk karyanya, seperti itu. Jadi menulis lalu tidak harus diam saja lalu membacanya sendiri, terus mengoreksinya sendiri, itu tidak itu belum menjadikan puisinya itu makin baik. Baiknya itu ketika menulis, sudah mencoba menulis, lalu bagaimana kalau disampaikan kepada orang-orang yang dipercaya, memiliki kemampuan yang bisa memberikan masukan pada karyanya. Oke, tadi ada juga nih berhubung ada ketika kita udah nulis puisi kan kita harus nah, ada temen yang nanya, terus cara baca puisi yang baik itu seperti apa, Bang? Oke, kalau membaca puisi yang baik itu kan, membaca puisi yang baik itu tergantung pesan atau makna yang ada dalam puisi. Jadi bagaimana dia memaknai puisi itu, kemudian dia menyampaikan itu dalam sebuah pementasan pembacaan. Jadi kalau puisi cinta tidak harus menyampaikannya dengan teriak-teriak, tidak harus suaranya keras-keras. Kalau puisinya ya cinta yang damai, ya sampaikan itu dengan cara yang lembut, membacanya dengan dengan santai atau dengan sederhana saja, itu akan sampai ke pendengar. Kalau puisinya itu soal kritik, bisa menyampaikan itu dengan keras, tapi bagaimana emosi yang harus dibawa dalam sebuah pembacaan. Jadi ketika kita sudah menemukan makna puisi itu, emosi ketika kita bawakan itu kita harus sampaikan juga. Jadi seperti itu. Nggak harus teriak-teriak atau pelan-pelan, tapi tergantung emosi apa sih yang ingin penulis sampaikan ya Bang, ke penontonnya ya Bang. Ya. Mau ngomong puisi nih Bang, ini kan banyak yang minta Abang baca puisi nih. Gimana nih Bang? Boleh Bang kita dengar Abang baca puisi? Pada penasaran teman-teman Bang? Aduh, puisinya nih. Gimana nih?
Isinya di HP semua nih. Sementara HP-nya pakai untuk live. Betul, Bang. Nanti di terakhir aja sih. Oke, Kalau nanti. Ya. Oke, jadi teman-teman jangan kemana-mana, karena terakhir Oke, lanjut lagi Bang. Nah, untuk sekarang kan nih karena kebanyakan anak muda ya yang ikutan di BSM nih. Mereka tuh rata-rata nulis tentang apa sih Bang? Apa tentang percintaan? Oh, tentang ya. Nah, teman-teman tuh nulis apa biasanya? Nulis apa? Di kita itu ada banyak banyak tema yang dibicarakan, yang ditulis. Tapi yang dominan itu sih lebih banyak kalau menulis soal cinta anak muda itu, karena itu menjadi posisi yang enak begitu Bang. Karena milenial, targetnya mungkin mereka milenial yang suka dengan hal-hal seperti itu, banyak juga menulis soal percintaan, soal emosi romantis begitu. Tapi tidak banyak juga yang menulis soal budaya. Ada banyak anak-anak di yang kesasar Maluku juga menulis soal misalnya tentang pendidikan. Jadi ada soal kritik-kritik sosial pun mereka tulis. Ada yang menulis yang dari satu teman itu yang lebih banyak dia tulisannya itu lebih ke yang lucu-lucu gitu. Nah, menulis cinta dengan yang bahasa yang lucu, mengkritik pun dengan bahasa yang lucu, tidak dengan yang sarkasme begitu. Jadi ada banyak varian yang ditulis. Oke, anak muda nih sangat sobat ambiar ya, nulisnya hal yang galau-galau mulu nih kayaknya. Nah, tadi ada juga yang nanya, balik lagi nih mungkin ke awal penulisan Bang, tulisan itu disebut sebagai puisi jika apa Bang? Jika dia pendek-pendek atau apa gitu? Kalau sesuai aturan itu puisi itu ada aturannya, ada bisa dibilang sih tatipnya gitulah, kata tertibnya gitulah, ada aturannya. Tapi semakin di sini itu semakin bebas menulis, semakin kita keluar dari apa yang disebut puisi secara aturan itu. Tapi itu tidak mengurangi nilai puisinya seperti itu Bang. Kalau dulu kan puisi itu harus terikat oleh rima, harus terdiri dari berapa bait, harus jadi aturannya ada. Tapi itu puisi lama. Kita kan sudah ada puisi. Kalau kita sekarang kan sudah modern, puisinya sudah modern dan bentuknya pun dia berubah, tidak lagi terikat oleh aturan yang tadinya puisi lama itu, dan dia berubah ke yang lebih ke gaya bebas. Sekarang dua bait pun disebut puisi. Seperti itu Bang. Oke, udah bebas ya, karena yang penting kita menulis dan mengekspresikan emosi yang pasti ya Bang. Itu bisa di lain ya, itu puisi pasti ya Bang ya. Ini kayak yang banyak nanya-nanya nih kayaknya pada mau gabung BSM atau udah gabung BSM. Jadi penasaran nih teman-teman yang lagi. Semangat Bang sekarang teman-teman ini dengan literasi mau semua kayak pengen nggak sabar nih menunjukkan bakatnya. Oh ya, kita lagi Bang. Kan tadi ada juga kalau aku lihat di Instagramnya ya teman-teman mohon maaf ini lagi hujan ya di tempatnya agak fisik jadi mohon bersabar. Nah, kalau tidak salah Bang, puisi mengangkat tema perempuan. Nah, itu kenapa memilih mengangkat tema perempuan? Kita itu konspirasi puisi kalau tidak salah itu ke 8 kalau tidak salah.
itu tepatnya di hari ini Women's Day. Jadi kita bicara tentang temanya perempuan, kita mengangkat tema perempuan milenial dan yang bagaimana anak-anak teman-teman itu menyampaikan anggapan, persepsi atau pengalaman mereka tentang bagaimana melihat perempuan milenial saat ini. Jadi itu Bang. Oke. Lalu masih ingat nggak Bang, apa aja isi konspirasi itu? Gimana Bang? Nggak dengar? Masih ingat nggak puisinya apa aja yang dibawakan waktu acara konspirasi puisi? Kalau konspirasi puisi ke-8 itu yang saya undang ada 7 pembaca kalau nggak salah 7 atau 8 pembaca. Jadi kita punya konsep konspirasi puisi ini kita sistemnya kita mengundang. Untuk kali ini siapa yang kita undang untuk membaca dengan tema konspirasinya misalnya temanya perempuan, kita mengundang ada dari komunitas, kalau kemarin ada dari Pahanasa, dari teman-teman dari Merasaga, teman-teman dari komunitas Denpas Sastra Maluku sendiri, banyak nih. Jadi ada beberapa 7 atau nggak salah 8 pembaca puisi yang kami undang tampil saat itu. Oke. Oh ini Bang, ada lagi pertanyaan yang katanya bahaya nih. Kenapa Abang suka nulis puisi yang dewasa lewat akun? Kenapa nih Bang? Penasaran juga nih jadinya. Alamat apa nih Bang? Ya, jadi kenapa saya lebih tertarik menulis hal-hal yang berbaur dewasa itu karena yang tadi saya bilang bahwa saat ini seks menjadi sesuatu hal yang tabu dibicarakan di masyarakat begitu. Anak ketika membicarakan hal seks di depan orang tua itu dianggap kurang ajar, dianggap dilarang, tidak boleh dibicarakan. Terus seks pun tidak diajarkan di sekolah. Kalau kita di saat ini ya, dan itu saya melihat ini sebuah kejanggalan, kontradiksi gitu. Ketika hal ini tidak diajarkan, dilarang, tapi kenyataannya kan anak-anak ini menikmati itu diam-diam. Dengan media sosial yang mereka miliki, dengan cuma bermodalkan gadget, mereka bisa mengakses segala macam hal-hal yang berbau seks ini. Dan melalui puisi ini, saya menulis ini sebenarnya sebagai edukasi. Bagaimana puisi menjadi edukasi bagi banyak orang, terutama untuk anak-anak yang melakukan seks diam-diam di luar hubungan pernikahan misalnya, itu menjadi alasan saya menulis hal-hal seperti ini. Lalu Bang nih banyak juga nih kayaknya nih yang penasaran menulis puisi favorit Abang siapa Bang? Favorit yang kayak wah ini saya senang nih. Ini itu siapa aja Bang? Kalau saya lebih untuk ke Indonesia aja Bang. Saya tidak yang di luar-luar, yang jauh-jauh di Indonesia saja. Saya lebih suka karya-karyanya seperti Ayu Utami misalnya. Saya suka karya-karyanya Jenar Masya Ayu, itu menjadi referensi saya Bang. Yang mereka punya karya-karya itu juga
cukup membicarakan hal-hal seperti ini dengan keras. Ya, Seperti itu, Bang. ya karena sih itu juga agak berbau dewasa ya. Jadi kayak abang bisa lah ya sama karya-karyanya Jenar Masayu ya. Oke. Lalu dengan Meryl Anwar juga pernah bilang ada Rupi Kaur, ada. Iya. Ada buku-buku yang kalau Rupi Kaur pun saya punya beberapa. Tapi kan Rupi Kaur kan di luar, saya bicara yang konteks Indonesia saja. Kalau Syarif Anwar sendiri itu saya bukan tidak tertarik dengan karya-karyanya, tapi yang menjadi referensi saya itu lebih banyak ke karya-karya yang seperti tadi saya bilang. Oke, terus aku mau nanya nih Bang, tadi kan fokusnya kan di literasi sastra, lu tapi Bang disebut sama aku juga ada di Instagramnya, ada terus ada juga yang juga ada Bang. Bisa ceritakan Bang, selain puisi Bang, oleh Gimana Bang, gimana? Selain puisi nih Bang, ada nyanyi dan teater juga kan kalau tidak salah di BSM ya Bang ya. Itu boleh diceritakan Bang ke teman-teman? Kalau yang teater itu tahun kemarin itu kita diundang oleh kebetulan dari Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat LPPM Maluku. Mereka punya program itu program soal bagaimana isu lingkungan. Mereka punya program tentang lingkungan. Mereka undang kami dari Bengkel Sastra untuk bagaimana isu lingkungan ini disampaikan lewat pementasan. Jadi kita sepakat kita buat sebuah teater, kita garap naskahnya, terus kita kumpul adik-adik yang tampil itu adik-adik dari SMP dan SD. Jadi mereka latihan kebetulan itu kemarin lokasinya itu di Seram bagian barat, Kabupaten Seram bagian barat, di Pulau Buano, namanya Pulau Buano. Jadi dari Bengkel Sastra Maluku itu saya ada teman Calvin. Kebetulan Calvin memang basicnya itu teater, dan ada Iki, namanya Iki Remski Niki dulu, dan Calvin Patulaya yang saya ajak juga sama-sama kita ke sana dan kita kasih latih adik-adik, dan kita tampil di sana. Itu kita buatnya dalam konsep teater kampung karena itu baru pernah dilakukan di sana, dan mereka sangat antusias sekali untuk latihan, bahkan sampai tampil pun mereka sangat antusias. Jadi kita menyampaikan bagaimana isu lingkungan itu lewat karya, lewat pementasan teater. Seperti itu Bang. Oke. Nah, kadang kan orang kalau saya lihat puisi itu ada yang dia tadi ya soal cinta, soal budaya, soal kritik. Ada nggak sih Bang batasan untuk puisi kayak kita sebagai seorang penulis puisi nggak boleh nulis itu nih, atau kayak jadi kita tulis aja apa yang kita mau Bang, gitu Bang. Ada nggak batasannya Bang untuk penulis puisi? Kalau menulis itu tidak bisa dibatasi Bang. Kalau menulis itu kan kalau dibatasi maka kreativitasnya itu kan tidak bisa keluar secara maksimal. Jadi menulis puisi itu bukan sekedar menulis saja, tapi menulis puisi itu berdasarkan pengalaman indrawi penulis. Jadi hal-hal yang didengar, hal yang dilihat, dirasa, bahkan dialami sendiri, itu menjadi pengalaman indrawi yang mestinya dia tulis. Jadi menulis puisi itu bukan sekedar berimajinasi, tapi hal-hal kenyataan dibawa dalam sebuah imajinasi, bukan imajinasi yang dibawa untuk kenyataan, tapi kenyataan dibawa dalam sebuah imajinasi. Oh ya, lalu Bang ada juga nih yang nanya.
BSM ini kan banyak nulis puisi nih. Pernah dibukukan nggak puisinya? Dijadikan satu buku, satu karya gitu bang? Puisinya. Kalau Masih menyebar gitu karya-karyanya bang? kalau di BSM sudah ada beberapa kawan-kawan yang sudah punya buku sendiri, yang sudah menerbitkan bukunya. Kalau kemarin di caption itu sudah ada beberapa nama. Kita punya ada Raymond Lemosol, itu senior kita, guru di SMA. Ada Dino Umahuk, itu wartawan. Ada Wesley Yohanes, ada Eko Sapitra Koseratu, ada Setiawan Sama, terus Aiman, sama terakhir kemarin itu ada Immanuel anak kota juga punya karya, mereka terbitkan karyanya masing-masing. Tapi kita di BSM kemarin kita sempat yang pas konspirasi puisi ke-10 itu kita buat lomba menulis puisi, dan prosesnya kalau berjalan lancar dalam bulan ini sudah bisa diterbitkan. Jadi salah satu karya bersama yang BSM coba membukukan itu dalam sebuah antologi puisi. Nah, itu bisa dibeli di mana bang bukunya bang? Saya pengen deh. Kalau kita sih ya jual. Kebetulan kemarin itu lomba, jadi yang untuk pemenang saja yang kita kasih gratis. Pemenang lomba juara 1, juara 2, juara 3 itu kita kasih masing-masing satu eksemplar buku. Wah, keren banget. Oke nih, bang, sebagai pemuda, sebagai bangsa Indonesia itu penting nggak sih bang? Atau harus nggak sih kita ikut bang nulis puisi bang? Atau kayak kalau nggak usah nulis puisi, gimana bang? Haruskah kita tulis puisi bang? Kalau menurut saya sih tidak perlu semua harus menulis puisi. Kalau dia punya pengalaman, dia punya keresahan, tulis saja. Tapi dalam bentuk apapun itu yang penting dia menulis. Tidak harus itu dalam bentuk puisi. Dalam bentuk cerita, dalam bentuk cerita pendek, novel, dalam bentuk opini, dalam bentuk esai, dalam bentuk apapun bisa ditulis. Tidak harus menulis puisi gitu, Bang. Tidak harus puisi ya. Orang punya jalan kerjanya masing-masing berarti ya. Oke. Nah, ayah penasaran ini, abang suka baca buku abang? Sering baca novel, sastra gitu kan abang? Kalau bacanya ya kayak tadi yang saya bilang, kalau di kebanyakan di saya itu ya karya-karyanya Jenar. Saya punya beberapa. Kalau Ayu Utami dan Jenar itu kan dari kuliah sudah itu bacaan wajib. Iya, benar. Terus ada Rupi Kari punya juga ada beberapa karya yang sampai saat ini juga masih belum baca karena harus menyelesaikan yang lain-lain. Iya, banyak. Oke, Bang. Setelah pandemi ini berakhir ya, setelah corona dah selesai, BSM mau ngapain, Bang? Rencana kita itu kan sementara proses yang tadi saya bilang antologi puisi untuk Glenn itu kan dia sementara berlangsung. Pengiriman karya kita batasi sampai tanggal 13 Mei. Jadi proses kurasinya mungkin berjalan 2 minggu, dan kita rencana cetak dan kita terbitkan dan kita luncurkan itu tepatnya kita rencana itu 100 hari wafatnya Glenn Fredly. Oke, jadi 100 hari wafatnya almarhum Glenn. Yeah. Akan ada sebuah kurasi puisi yang diluncurkan oleh BSM. Oke, ini pertanyaan terakhir Bang sebelum Abang baca puisi. Oke. Ada Abang punya nasihat atau tips atau sesuatu yang ingin disampaikan untuk pemuda-pemuda Indonesia, khususnya nih
di Ambon yang pengen banget nulis puisi? Ada yang ingin disampaikan, Bang? Kayak lebih khusus ke yang mungkin di Ambon, di Maluku, Hmm. atau yang pada umumnya di Indonesia. Saya mau bilang kalau mau menulis puisi, tulislah tulislah dengan hati, tulislah itu dengan dengan atas dasar kebenaran. Gitu. Oke, menulis dengan hati dan atas dasar kebenaran. Quote dari Abang. Oke. Oke, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu, Bang, untuk penutup. Nah, Abang boleh nggak bacain puisi buat kita-kita semua nih? Penasaran nih, pengen denger nih. Soalnya teman-teman banyak yang bilang nih, Bang, saya jadi pengen denger juga nih Abang baca. Ayo coba, teman-teman semangatin dong Abang kita ini. Nanti aku lihat di HP-nya dulu, Bang. Ini di buka email gitu nih. Nanti aku lihat dulu ya, Bang, sambil ada kayaknya beberapa pertanyaan kayaknya. Oke. Sebenarnya pertanyaan rata-rata nih kalau yang saya lihat nih orang tuh pada pengen nulis puisi tapi mereka ragu-ragu, Bang, sebenarnya nih. Soalnya pertanyaannya kayak cara menulis, kalau misalnya nggak bisa nulis seperti apa, ragu-ragu semuanya, Bang. Ini ada yang bilang nih capat bahasa puisi, Bang. Ada yang marah nih, Bang. Waduh, ada yang minta puisi mesum ini lagi. Gimana ini? Belum buka puasa ini. Di email. Oke, Bang. Kami masih tunggu ini, Bang, untuk baca Siap, puisi, siap, Bang. Bang. Aku lihat puisinya dulu, Bang. Oke, siap. Teman-teman mungkin ada kayaknya nih Abang Martin ini terkenal banget ya suka baca puisi mesum ya nih. Padahal belum buka puasa ini. Gimana, teman? Nggak batal kan ya puasanya? Semoga tidak. Amin. Atau ini Sebentar, saya Bang. ya teman-teman Ambon mungkin baca puisi ntar dikirim ke Jelajah Bhinneka, ntar kita posting di Instagram biar teman-teman se-Indonesia yang lihat kayaknya nih kalau teman-teman nggak sabaran pengen baca puisi nih kayaknya. Oh ya, ini abangnya lagi menunggu cari-cari puisi, jadi kita harap tunggu sebentar ya. Tunggu. Mahakarya nih dari Bang Martin. Oh. Tulisannya saya ada di Oke. Iya, ini abangnya susah milih puisi, terlalu banyak puisinya nih. jadi. Dari sini. Bentar, Bang. 5 menit. Jaringannya kurang terlalu bagus, Bang. Soalnya mesti buka. Gimana nih, sudah banyak penunggu setia ini ya Bang Martin. Sudah ini, sudah. Aku baca yang
Aku baca satu aja ya Bang ya. Satu saja cukup. Siap Bang. Ditunggu Bang nih, banyak yang nggak sabar nih. Pada marah-marah nih Bang nih di komentar nih. Ya, satu judul saja nih Bang. Aku baca yang judulnya Ranjang Bukan Ajang. Sip. Ranjang bukanlah segalanya tempat membuktikan cinta. Karena bercinta bukanlah sekedar rasa yang pelan-pelan bisa saja lupa, tapi bercinta ialah tentang kedalaman jiwa. Merasai keintiman birahi yang kian panas, lalu menghidupkan harapan di dalam kesengsaraan. Ranjang juga mengajarkan bagaimana mengalahkan hasrat yang tajam, supaya kita tetap mengingat nikmat yang takkan hilang, walau cuma semalam. Pada ranjang pula kita sering menangisi kegagalan, gagal tertawa, gagal meraba dada, gagal bercinta, bahkan hampir mati di tikam asmara. Maka kita harus kuat berjuang dalam bercinta. Sebab bercinta tak hanya butuh tenaga, ia juga butuh logika. Sebelum bercinta, sebelum kita bercinta, pintu kamar harus kita tutup. Jangan ada yang tahu. Biar saja udara ini panas, asal gagalmu tidak dilihat orang. Itu lebih panas dari panas gelora yang kau siram di atas tubuhku. Menikmatinya, itu adalah hidup. Maka pada ranjang, ku nikmati cantikmu. Ia mekar dari rambut hingga lutut. Kita saling menendang selimut, membiarkan tubuh terbuka bebas, lalu saling tatap dengan penuh gelisah. Jangan cepat gelisah, sebab di atas ranjang aku takkan membunuh gairahmu. Kita hanya saling menukar air liur, bibir ke lidah lalu menelannya. Ada banyak waktu yang harus kita bunuh di atas ranjang. Tubuh pun demikian harus kita hangatkan di atas ranjang sambil pikir masa depan. Kita mesti memberi gesekan, dahi menuju dada hingga mengakibatkan gravitasi nafsu yang saling, yang tetap menahan cinta. Ingatlah sayangku, bahwa perkara ranjang bukanlah ajang membakar nafsu. Bukan ajang membakar nafsu juga rindu, tapi perkara ranjang. Nah, ini waktu udah habis. Halo teman-teman, maaf tadi terpotong. Maaf banget tadi terpotong karena terbatas waktunya di Instagram. Nyebelin memang. Oke, saya masih menunggu Abang Marten untuk bergabung. Oke, ini dia. Halo, Rana kan lu? Oke, halo Abang, maaf tadi terputus karena waktunya sudah habis. Kita bisa lanjut lagi, Bang. Udah panas-panasnya nih katanya, Bang. Waduh, langsung aja. Ini aku habiskan yang tadi aja Bang ya. Iya, lanjut yang tadi, Bang. Oke, aku lanjut di bagian yang tadi aja.
Eh, sayangku, pada ranjang ku nikmati cantikmu, ia mekar dari rambut hingga lutut. Kita saling menendang selimut, membiarkan tubuh terbuka bebas, lalu saling tatap dengan penuh gelisah. Jangan cepat gelisah, sebab di atas ranjang aku tak membunuh gairahmu. Kita hanya saling menukar air liur, bibir ke lidah lalu menelannya. Ada banyak waktu yang harus kita bunuh di atas ranjang. Tubuh pun demikian harus kita hangatkan di atas ranjang sambil pikir masa depan. Kita mesti memberi gesekan dari dahi menuju paha hingga mengakibatkan gravitasi nafsu yang tetap menahan cinta. Ingatlah sayangku, perkara ranjang bukanlah ajang membakar nafsu juga rindu. Tapi perkara ranjang adalah kemesraan menjaga harapan yang mesti ditiduri. Begitu Bang. Asik. Oh ya, nanti ini Bang, kami simpan, terus kami upload lagi. Nah, jadi kalau teman-teman yang tadi belum sempat nonton atau ketinggalan atau karena kepotong juga, bisa nonton lagi nanti di IGTV-nya Jelajah Bhinneka. Oke, terakhir juga dari saya, terima kasih Bang Martin udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol dan baca puisi ini dadakan nih ya Bang, karena saya tadi nggak minta puisi, tapi ternyata Abang mau membacakan puisi. Terima kasih juga buat teman-teman, dan jangan lupa follow Instagramnya Bengkel Sastra Maluku. Tadi karena banyak banget tadi yang mau gabung nih Bang, katanya mau ikutan kelas menulis puisi. Juga follow juga Instagram Jelajah Bhinneka supaya lebih tahu nih kita minggu depan mau ngobrol sama siapa. Oke Bang, selamat sore Bang Martin, terima kasih. Dan selamat sore Bang Krisna, terima kasih. Sip. Hormat. Salam hormat.